Ini beliau setiap saya ada masalah sama polisi, selalu beliau yang selalu maju. Ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Kenapa? Apa yang didapatkan Habib Rizik, Pak? Berkorban seperti itu, apa yang didapatkan? Apa yang diperjuangkan? Dapat duit. Dari mana dapat duit? Kita telah mengenal bagaimana perjuangan salah seorang anak cucu Rasul dari kalangan habaib, seorang alim, seorang da'i, seorang murabbi, Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syahab. But I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau nyakitin saya. Siapa ganggu beliau ganggu saya. Kepada pemerintah sekarang kita ingatkan, jangan coba-coba menyudutkan ulama, apalagi ulamanya itu adalah habaib, cucu-cucu Rasulullah, harus dimuliakan di negara ini. Jangan sampai cucu-cucu Rasulullah menjadi terbuang dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Itulah Habibuna, imam besar umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab. Takbir. Ini beliau setiap saya ada masalah sama polisi, selalu beliau yang selalu maju untuk membela saya. Yang lain tidak ada. Makanya sering saya bilang sama Ustaz Sobri sama semuanya, hidup matinya saya buat FPI, hidup matinya saya buat Habib Rizik. Saya 3 kali di penjara, nggak ada satupun orang yang peduli sama saya. Saya di penjara, saya ngomong sama kamu, saya curhat, nggak ada satupun yang peduli sama saya. Kasus Ahmadiyah saya di penjara, kasus Tanjung Priok saya di penjara, kasus Demos saya di penjara. Nggak ada satu manusia yang peduli, wala Habib Fulan, wala Ustadz Fulan, wala Kiai Fulan, kecuali yang peduli, yang ngurus saya semua sampai saya keluar, Habib Rizik, Kesopi, dan semua kawan-kawan dari Front Pembela Islam. Oleh karena itu, saya punya hidup, saya punya. Ikutilah ulama yang dibenci kafir, yang dibenci munafik. Hari ini yang paling dibenci kafir dan munafik adalah cucu daripada Rasulullah SAW, Habib Rizik. Maka kalau kalian punya senjata kalian bukan tombak, panah dan senapan, tapi senjatanya adalah cyber army, tentara dalam alam gaib, alam maya. Pandai kalian membuat meme, pandai kalian membuat video pendek, pandai kalian membuat, gunakan keahlian itu untuk menyelamatkan umat. Serang, tapi dengan makna yang positif, ingin menyelamatkan orang banyak. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah ragu tentang hak dan batil, karena dunia ini dari dulu isinya hak dan batil. Ada Qabil, ada Habil, ada Ibrahim, ada Namrus, ada Musa, ada Fir'aun, ada Isa, ada Herodes, ada Muhammad, ada Abu Lahab. Yang aku khawatirkan bukan itu. Yang aku khawatirkan adalah orang yang Ada perjuangan salah seorang anak cucu Rasul dari kalangan habaib, seorang alim, seorang da'i, seorang murabbi, Habibana Muhammad Rizik bin Hussein bin Syahab. Beliau telah mendapatkan fitnah yang luar biasa. Keilmuan beliau tidak diragukan. Hasil dakwah beliau subhanallah menyebar di sana sini. Namun saksikan berapa banyak masyarakat Indonesia mengunjing beliau, memfitnah beliau. Bahkan kediaman beliau, kamar tempat beliau tidur telah diselipar dengan sebuah peluru, hingga beliau memboyong dirinya, istrinya, anaknya, cucunya, mantunya pindah ke negeri Mekah. Wallah, demi Allah, siapapun yang andil di dalam terusirnya Habibana Sayyid Muhammad Rizik akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, ini bicara dikir, saya mau ngomong dikit. Saya tuh jatuh cinta berat sama Habib Rizik. I love him so much. Habib Rizik, I love you so much. Masalah cara berbeda ya nggak apa-apa tuh ya. Caranya beda, but I love him so much. Siapa yang nyakitin beliau nyakitin saya. Siapa ganggu beliau ganggu saya. Siapa nggak suka sama beliau, saya juga nggak suka sama dia. Saya sampai katakan sama teman-teman saya, siapa yang gak suka sama Habib Rizik, saya hapus dia dari hati saya. Saya hapus dia dari hati saya. Ini Novel bin Muhammad Al-Aidrus. Orang kalau cinta harus ngomong. Cinta nggak ngomong palsu cintanya.
Orang jatuh cinta kok nggak berani ngomongin cintanya, itu namanya palsu. Dan saya berharap dengan cinta sama Habib Rizik nanti saya ada bersyafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Saya asli, saya banyak dosa. Beliau ahli taat, ahli ibadah. Beliau orang yang luar biasa. Mudah-mudahan saya punya rasa cinta ini, saya ngomong begini, mudah-mudahan Allah bilang I love you too, Novel. Saya pengen Allah ngomong, saya gak peduli kalian suka sama saya, gak suka, terserah. Gak suka sama saya boleh, suka sama saya boleh, gak ngaruh gitu loh. Saya cari sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Biang sombong biarin, saya gak sombong. Saya cuma menunjukkan orang yang jatuh cinta tuh gak peduli pandangan orang lain, ya kan? Tuh anak muda jatuh cinta maksiat aja gak peduli, di alun-alun terang-terang rangkulan kok. Nah kalau sembunyi kan masih peduli, ya kan ya? Itu sampai enggak terang-terangan gitu kan ya? Di alun-alun loh ya, terang-terangan. Masa kita cinta sama ulama nggak berani terang-terangan? Halo, apakah kalian cinta para ulama? Cinta sama keluarga Rasul? Cinta sama sahabat Rasulullah? Ya Allah, saya bersaksi mereka semua cinta keluarga Rasulullah, cinta para sahabat. Ya Rabb, berikan mereka semua dan saya, kami semua syafaat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Jauh daripada ulama, tumbang. Kepada pemerintah sekarang kita ingatkan, jangan coba-coba menyudutkan ulama, apalagi ulamanya itu adalah habaib, cucu-cucu Rasulullah, harus dimuliakan di negara ini. Jangan sampai cucu-cucu Rasulullah menjadi terbuang dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Itulah Habibuna, imam besar umat Islam Indonesia, Habib Rizik Syihab. Takbir. Kalau darah ulama ini tumpah, demi Allah, wallahi wabillahi, satu ulama wafat, demi Allah akan Allah bangkitkan 1000 ulama-ulama yang lain yang melanjutkan perjuangan. Takbir. Saudara, ini pesan gitu loh. Darah ulama beracun. Beliau nggak bisa pulang ke Indonesia karena ada satu kekuatan wallahu alam yang menghalangi. Ya, mudah-mudahan pemerintah aktiflah. Ya, daripada KBRI saya himbau, daripada Dubes saya himbau, daripada ulama himbau, jamin keselamatan beliau. Beliau nggak salah, telah keluar SP3 untuk beliau. Demi Allah, wallah wabillah watallah, bukan beliau yang melakukan cat itu. Udah ketangkap orangnya dan polisi menyatakan beliau tidak bersalah apa-apa. Ada 17 kasus yang menyeret beliau, baru 2 yang di SP3 kan. Kalau begini terus nggak terdapat Pak ulama, dia berpisah dengan umarok begini, ini akan menimbulkan kegaduhan terus. Tanggal 8 Juli beliau mau pulang, nggak bisa. Tanggal 12 Juli beliau mau pulang, nggak bisa. Tanggal 19 Juli dia mau pulang, nggak bisa. Dan visa beliau habis tanggal 20 bulan Juli. Coba, jahat banget. Dan akhirnya sekarang susah. Kenapa? Karena telah menjadi overstay. Tapi overstay karena dicekal. Harusnya pemerintah turun tangan. Siapa yang nggak izinkan dia pulang seperti itu? Kalau ternyata itu pemerintah Saudi, dan nggak mungkin, dia nggak punya salah. Kalau dia salah, udah masuk penjara hari ini. Tapi nggak, beliau warga kehormatan daripada kenegaraan. Mudah-mudahan dengan himbauan seperti ini, beliau bisa kembali ke tengah-tengah kita. Ya, dan beliau bisa membimbing kita kembali. Beliau cinta mati Pak dengan NKRI Pak. Beliau cinta mati dengan Pancasila. Tidak ada orang di Indonesia yang bisa menjelaskan Pancasila sebaik Habib Rizik Syihab. Ini diakui oleh lawan maupun kawan, karena disertasi beliau tentang Pancasila dan penerapannya begitu indah. Ya, nah ini yang ada adalah fitnah. Beliau difitnah anti Pancasila. Justru beliau yang punya konsep bagaimana menerapkan Pancasila di kehidupan bernegara ini. Justru beliau Pak, ya, tetangga beliau tuh pendeta Pak, rumah beliau tuh nempel Pak sama gereja nggak terusik, pendeta nggak terusik. Ya, yang terusik itu adalah orang-orang yang punya niat jahat terhadap NKRI. Kenapa? Karena salah satu yang dia sumpahkan itu adalah NKRI harga mati. Itu juga jadi dari beliau Pak.